nak Power Rangers Dino Thunder. Hari ini saya video tontonan Power Rangers. Power Rangers garapan Disney pada tahun 2004 sekaligus adaptasi dari Bakuryu Sentai Aba Ranger. Dengan kembalinya tokoh legendaris yakni Tommy Oliver yang kali ini berperan sebagai mentor sekaligus Ranger. Serial ini menjadi referensi terbaik kepada serial original pertama mereka, yakni Mighty Morphin. Dan karena itulah banyak sekali detail-detail tersembunyi atau Easter egg yang barangkali jarang disadari oleh penonton. Baik itu referensi pada serial Power Rangers lain atau hal-hal di luar franchise ini. Kalau begitu, langsung saja kita simak 10 detail tersembunyi di Power Rangers Dino Thunder versi Tokufax Indonesia. Di episode pertama, seperti yang kita sebut di awal, bahwa Tommy adalah mantan veteran Ranger legendaris. Maka kemunculannya di sini dirasa harus mampu mewakilkan apapun yang ada dalam tokoh tersebut selama ini. Dan barangkali jarang sekali ada yang memperhatikan soal ini. Dalam adegan episode pertama, Tommy mengenakan pakaian dengan kombinasi warna yang mengandung arti tersendiri, yakni celana hijau army, jaket putih dan kaos hitam, serta saat ia mulai menjadi guru di SMA Riverside, ia mengenakan kemeja dan dasi merah, dengan tetap mengenakan jaket putih serta celana hijau army yang nyaris sama. Itu semua merupakan referensi dari warna Rangers yang pernah ia perankan sebelumnya, yakni Green Ranger, White Ranger, Zeo Ranger 5 Red Turbo Ranger, serta kaos hitam yang merupakan foreshadow bahwa Tommy akan menjadi Ranger hitam di serial ini. Alamat rumah Tommy. Masih soal Tommy, dalam serial ini, mantan Ranger legendaris tersebut tinggal di sebuah rumah di pinggiran kota Riverside, yang kemudian sekaligus menjadi markas serta laboratorium riset rahasianya. Dalam episode pertama, saat Connor dan Ethan sedang mencari bantuan dari gurunya tersebut, Ethan yang tengah mencari alamat Tommy lewat PDA, kemudian menemukan alamat yang dicari, yakni 1992 Valencia Road, sebuah domisili fiktif yang berada di California. Dan tahukah Anda bahwa itu semua dibuat bukan dengan asal-asalan? Sebab angka 1992 itu merupakan tahun masa praproduksi Mighty Morphin Power Rangers. Dan jalan Valencia yang dimaksud merupakan referensi dari nama daerah sungguhan yang berada di kota Los Angeles, California. Di mana itu juga merupakan lokasi syuting Power Rangers era Saban sejak awal. Ya, sangat unik mereferensikan lokasi syuting original Power Rangers sebagai tribute di series ini. Sebab di Dino Thunder dan berbagai season era Disney sudah memindahkan lokasi syutingnya ke New Zealand. Walau dalam ceritanya tetap disettingkan seakan-akan berada di California, Amerika Serikat. Batman. Dalam episode pertama ini, mungkin banyak sekali referensi menarik yang bisa kita temukan. Salah satunya adalah fakta berikut. Saat Connor dan Ethan memasuki rumah Tommy untuk pertama kalinya, Ranger merah ini menyentuh miniatur kerangka Tyrannosaurus yang diletakkan di meja ruang tengah Tommy. Dan ketika Ethan memperingatkannya untuk tidak sembarangan menyentuh apapun, Connor berkata bahwa Tommy hanyalah guru, bukan Batman. Sambil tetap menyentuhnya dan akhirnya tidak sengaja membuka sebuah pintu rahasia. Mungkin terdengar sepele dan nyaris tidak ada artinya di sini. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa aktor pemeran Connor McKnight, yakni James Napier, merupakan cicit dari Alan Napier, yang merupakan aktor pemeran Alfred Pennyworth di serial TV Batman pada tahun 1966. Ya, jadi dialog yang Connor ucapkan seakan memberi referensi khusus bagi sang aktor itu sendiri, terkait hubungan keluarganya dengan aktor pemeran pelayan setia Batman tersebut. Apalagi, rumah Tommy tersebut berada di pinggiran kota, serta memiliki markas rahasia di bawah tanah. Sama seperti Batcave yang ada di komik Batman tersebut. Saudara kembar Connor, ingat episode Legacy of Power? Episode ini menjadi tribute untuk seluruh Power Rangers. Sebab di sini merupakan episode ke-500 dari seluruh episode yang ada di franchise ini. Dan saat mereka hendak memutar footage untuk Power Rangers Ninja Storm, Connor mengatakan sesuatu perihal Ranger Ninja tersebut secara familiar. Kenapa? Sebab ia punya saudara kembar yang bersekolah di Wing Ninja Academy. Hal itu pun bisa kita buktikan pada episode terakhir Power Rangers Ninja Storm, pada adegan penutup untuk season tersebut. Di mana saat ada penerimaan murid baru di perguruan tersebut, ada 3 murid yang datang terlambat. Dan tipikalnya sama seperti Shen dan juga kawan-kawan lainnya. Lalu perhatikanlah pria ini. Ya, dia adalah saudara kembar yang dimaksud oleh Connor, karena tokoh ini dimainkan sendiri oleh James Napier sebelum ia bermain di Dino Thunder.
Bahkan Connor pun mengatakan bahwa kembarannya tersebut adalah murid yang bodoh. He couldn't even finish ninja school. He's like a total airhead. We're so different. James Napier, bahkan ada beberapa aktor lain yang bermain sebagai cameo, namun kemudian bermain juga sebagai aktor Rangers secara tetap. Oh. Salah satunya adalah Dwayne Cameron. Kita mungkin mengenalnya sebagai Tyson, Ranger Mercury di serial Operation Overdrive beberapa tahun setelah Dino Thunder. Tapi ternyata aktor asal Oakland tersebut sudah pernah bermain di serial ini, walau hanya sebagai peran kecil. Dalam episode yang berjudul Bully for Ethan, ada seorang berandal sekolah yang sedang bermasalah dengan Ethan sang Ranger biru, yakni pemuda yang bernama Derek. Dan Derek diperankan oleh Dwayne Cameron. Ya, barangkali memang agak susah ditebak, sebab tampilan dirinya yang sangat berbeda dengan Tyson di season Operation Overdrive. Tidak hanya Derek, Cameron pun pernah bermain di episode SPD yang berjudul Idol. Dalam serial ini, ia bermain sebagai Drew, yakni kawan lama Skyten, sang Ranger biru, yang kemudian menjadi monster dalam episode yang sama. Antonia Preble cameo. Dalam episode The Passion of Connor, diceritakan Ranger merah ini tengah mengincar seorang siswi cantik bernama Krista yang ada di sekolahnya. Krista sendiri merupakan siswi sekaligus aktivis lingkungan hidup atas penolakan penggusuran sebuah pohon yang berusia ratusan tahun di sekolahnya. Dan tahukah Anda bahwa Krista juga merupakan calon pemeran Ranger di season berikutnya? Di episode terakhir SPD, ada Ranger dari masa depan yang bernama Nova Ranger, di mana sekaligus merupakan rekan Sam, sang Omega Ranger. Dan di akhir kemunculannya, secara sekilas ia dan Sam berubah ke wujud manusia sebelum memasuki portal waktu. Dan aktris pemeran Nova tersebut tidak lain adalah Antonia Preble, orang yang sama dalam peran Krista di Dino Thunder barusan. Tidak hanya itu, Antonia Preble juga bermain secara tetap di Power Rangers Mystic Force sebagai Claire, seorang gadis penyihir yang merupakan keponakan dari Udona, sang mentor mereka. Sebagai serial Super Sentai, yang dalam hal ini merupakan original series Jepang dari Power Rangers sendiri. Dalam suatu adegan, Tommy dan Kira yang tengah menyingkirkan arsip lama di markas mereka, kita bisa melihat ada beberapa arsip map yang mungkin familiar bagi kita para pecinta Super Sentai atau Power Rangers. Di antaranya ada logo dari Ranger, Google 5 atau Lightspeed Rescue, bahkan juga Google 5 di bawahnya. Tidak hanya itu, kita juga bisa melihat logo Changeman, Lifeman, Gigaman atau Lost Galaxy, dan juga Maskman, serta Flashman dan juga Fiveman di bagian kotak sampah saat Kira membuang foto masa lalu Tommy dengan rekan kerjanya dulu. Sebagian dari itu merupakan Sentai era Showa yang bahkan tidak pernah diadaptasikan ke Power Rangers sebelumnya. Dan semuanya bisa ditemukan apabila kita melakukan pause di adegan-adegan yang dimaksud. Bodyguard Lotor, ingat episode Thunderstorm? Episode yang dimaksud merupakan kolaborasi antara Dino Rangers dan juga Ninja Storm dan serial prequelnya, di mana plot inti dari episode barusan ditandai dengan kembalinya sang musuh utama bagi para Ninja Rangers, yakni Lotor. Dan yang mengejutkan di sini, Lotor yang sebelumnya terperangkap dalam retakan jurang kemudian datang kembali dengan membawa dua bodyguard baru, yakni Izzy dan Paparazzi. Namun yang perlu diketahui bahwa Izzy dan Paparazzi adalah monster dari serial Aba Ranger yang dalam versi tersebut bernama Michaela dan juga Vova. Ya, dua jenderal monster ini nyatanya tidak dimasukkan ke dalam anggota Mesogok, yang sejatinya adalah musuh Dino Thunder, namun malah dijadikan monster untuk bawahan Lotor. Itu karena mereka banyak memiliki footage yang satu frame dengan Rige dan juga Janu, musuh berwujud manusia yang tidak mungkin dipakai footage-nya dalam versi Amerika. Ninja Turtles. Serius? Ada kura-kura ninja di Dino Thunder? Kenyataannya tidak ada. Tapi, ada beberapa hal kecil yang mungkin bisa jadi referensi khusus bagi kartun legendaris yang sangat fenomenal tersebut. Pada episode ke-29 yang berjudul Isn't It Lovely, di mana saat Connor, Ethan, dan Kira melakukan finisher Megazord, mereka mengatakan Kawabanga yang merupakan kata-kata dari serial TMNT. Itu seperti sebuah referensi bagi kura-kura ninja yang pernah diadaptasikan oleh Saban Brands dan sempat berkolaborasi dengan Power Rangers in Space. Apalagi dalam episode tersebut, mereka menggunakan Stegosaurus yang difungsikan sebagai papan selancar. Seakan-akan mereferensikan salah satu episode TMNT yang berjudul Vanish on a Half Shell. Mighty Morphin Power Rangers. Di episode terakhir ini, Hayley merancang sebuah kendaraan Trailertron
yang dinamakan Triceramax Command Center Truck. Kendaraan ini digunakan untuk menjangkau Pulau Fortress yang merupakan markas Mesogo demi menyelamatkan tren dan menyelesaikan misi terakhir mereka. Dan yang menjadi unik di sini, Hailey memanggil truk tersebut dengan sebuah remote control yang jika diperhatikan dengan saksama akan cukup jelas terlihat bahwa itu merupakan redesign dari Power Morpher. Hanya saja ditambahkan semacam alat pemancar di bagian atasnya. Hal itu bisa dilihat jika kita melakukan pause di bagian yang tepat. Oh iya, Triceramax Command Center juga merupakan truk yang sama dengan yang ada di Ninja Storm, yaitu model Command Center. Hanya saja diwarnai ulang dengan tambahan beberapa detail yang nyaris membedakan seluruhnya dengan versi Ninja Storm. Dah tak ada lori Haji Power Rangers. Sayang sekali. Ya ada dah. Sekian ulasan dari Toko Okey, itu saya nak tunjuk pasal video ni. Kalau anda nak tengok ada tentang video ni, saya sini kukus channel YouTube ni Suka senang saya nak tunjukkan semua video ni. Okey, bye. Jangan lupa subscribe channel ni. Sila tinggal kat bawah subscribe kalau anda nak tengok video lain. Bye.